Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil media konkret terkait tujuan pengawasan. Oke teman-teman, di sini saya akan menyampaikan ke materi yang pertama. Controlling dalam bahasa Inggris itu masih digunakan dengan makna pengawasan dan pengendalian. Karena itu, pengendalian dalam bahasa Indonesia dapat dipahami sebagai salah satu dari hal-hal tersebut. Kata controlling telah berkembang dari waktu ke waktu menjadi istilah pengawasan atau pengendalian. Dalam konteks ilmu manajemen, Riba dan Palu itu memiliki pandangan secara luas bahwa controlling is management systematic effort to achieve objectives by comparing performances to plan and to long appropriate action to correct important differences. Atau pengendalian adalah sebuah usaha sistematik dari manajemen untuk mencapai tujuan dengan membandingkan kinerja dengan rencana awal dan kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan pada perbedaan-perbedaan penting kedua. Oke, jadi tujuan dari pengawasan atau pengendalian seperti yang sudah dijelaskan adalah untuk menyelaraskan operasi organisasi yang sedang berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, atau disebut juga perencanaan. Dalam hal ini, perencanaan lebih mementingkan pada aspek keefektifan, yaitu sejauh mana tujuan dapat dicapai secara tepat. Sedangkan pengendalian itu lebih menekankan pada aspek efisiensi, yakni bagaimana proses dapat berjalan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Dalam upaya pengendalian yang terutama ditekankan pada efisiensi dalam menjalankan fungsi organisasi. Meskipun demikian, efektivitas juga menjadi bagian penting dari proses pengendalian secara keseluruhan. Dengan kata lain, menyesuaikan antara pergerakan organisasi dan tujuannya merupakan definisi sederhana dari controlling, atau dalam bahasa Indonesianya pengawasan atau pengendalian. Oke, jadi tujuan pengawasan pendidikan yang pertama itu menjamin mencapai tujuan, mendeteksi penyimpangan sedini mungkin agar target tetap tercapai. Contohnya, kepala sekolah memeriksa RPP atau jurnal guru setiap minggu. Jika kepala sekolah menemukan guru yang belum mencapai target, kepala sekolah itu harus memberikan bimbingan kepada guru tersebut agar proses pembelajaran itu tetap berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, yang kedua itu bersifat proaktif, mengantisipasi masalah di masa depan agar kegiatan tidak keluar dari jalur. Nah, contohnya kepala sekolah itu mengecek kesiapan guru atau fasilitas sebelum ujian tengah semester. Nah, jika kepala sekolah menemukan masalah, nah kepala sekolah itu harus segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum terjadi seperti itu, agar proses ujian atau pembelajaran itu tetap terlaksanakan sesuai dengan rencana. Tujuan pengawasan yang berikutnya itu ada dilakukan oleh pimpinan atau manajer. Nah, kontrol efektif hanya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana. Contohnya, di dalam suatu sekolah, kepala sekolah mengobservasi langsung kegiatan pembelajaran, bagaimana cara guru menyampaikan materi kepada peserta didiknya, kemudian pengelolaan kelas di dalam ruangan kelas. Nah, itu hanya dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung. Kemudian selanjutnya ada meningkatkan efisiensi, menjamin pekerjaan berjalan hemat waktu, tenaga, dan biaya. Nah, contohnya di dalam kegiatan penilaian misalnya, kepala sekolah mengevaluasi penggunaan kertas dalam penilaian. Kepala sekolah menyarankan agar guru lebih memanfaatkan media digital atau teknologi seperti penilaian dapat dilakukan melalui Google Form dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan media digital ini, penilaian akan lebih praktis, efisien, dan efektif. Karena dengan media digital ini, sekolah tidak perlu menganggarkan untuk percetakan soal. Selain itu, memudahkan guru juga dalam melakukan proses penilaian, karena dengan teknologi digital biasanya penilaian akan otomatis. Kemudian selain itu, dengan media digital juga akan lebih mempermudah guru dalam menilai, mengoreksi soal, dan lain sebagainya.
Kemudian tujuan pengawasan yang terakhir itu ada mengurangi manajemen mikro. Jika bawahan bekerja baik, pengawasan lebih longgar dan memperdayakan. Nah, ketika kepala sekolah telah melakukan observasi kepada guru, alangkah baiknya jika kinerja guru sudah baik dalam mengelola kelas, kepala sekolah tidak perlu lagi berfokus kepada hal-hal detail kecil atau mikro seperti tata letak tempat duduk peserta didik dan sebagainya. Kepala sekolah bisa lebih mempercayakan atau memberi wewenang kepada guru untuk sepenuhnya mengelola kelas dan menyampaikan materi sesuai dengan kompetensinya. Kepala sekolah hanya perlu fokus kepada aspek-aspek yang penting seperti ketertiban siswa, keaktifan siswa, dan ketercapaian pembelajaran. Demikian tujuan pengawasan yang kelompok kami tampilkan di media konkret ini. Oke, itulah hasil dari presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Meanwhile.